Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, para jemaah dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan untuk mengkaji kitab Qasasun Nabawi. Yang pertemuan sebelumnya kita membahas kisahnya seorang wanita yang lagi menyusui sang anak, yang kemudian tiba-tiba lewat ada orang yang bagus penampilannya, yang kelihatan ekonominya kuat dan seterusnya. Kemudian ibunya minta supaya anaknya itu seperti orang yang lewat tadi. Tetapi sang anak yang disusui tadi kemudian berdoa, jangan sampai jadi seperti itu, kan begitu ya. Dan kemudian lewat seorang wanita yang dipukuli karena dituduh berzina dan mencuri. Ibunya pun berdoa supaya anaknya tidak seperti sang wanita tadi. Tapi justru sang anak, sang bayi tadi itu malah minta supaya dijadikan seperti sang wanita yang dipukuli tadi. Dan sudah kita bahas poin 1 dan 2. Kita akan masuk di poin yang ketiga di Mustafadatul Hadis. Annal ibrata bima fil qalbi min khairin wa syarrin wa laysat al ibratu bi jamalis surati wal hayati. Sesungguhnya ibrah yang diambil ibrahnya, yang diambil, yang dinilai itu adalah bima fil qalbi. Itu adalah apa-apa yang ada di dalam hati. Min khairin wa syarrin, dari kebaikan atau kejelekan. Walaisat al ibratu, dan bukan yang dinilai itu bijamali surati, dengan bagusnya penampilan dan bagusnya sesuatu yang ditampakkan. Kan di cerita itu kan ibunya ini melihat sang laki-laki yang lewat itu kan bagus, bajunya bagus, kendaraannya bagus. Secara spontan ibunya berdoa supaya anaknya itu seperti itu. Pas ketika ada sang wanita yang dipukuli karena dianggap berzina, karena dianggap mencuri, spontan ibunya pun juga berdoa supaya anaknya tidak seperti itu. Tapi sang anak itu malah kepinginnya menjadi wanita yang dipukuli tadi. Di dalam riwayat yang sudah kita bahas, ternyata laki-laki yang tadi yang dikagumi oleh sang ibu, yang kelihatannya bagus, yang penampilannya bagus,
yang kendaraannya bagus, pakaiannya itu bagus, ternyata kata Rasulullah, orang ini adalah orang yang angkuh, orang yang sombong, yang akhlaknya tidak baik. Maka konteksnya kemudian di dalam pemahaman agama kita, penampilan itu tidak bisa menjadi ukuran. Penampilan yang ditampakkan oleh seseorang itu bukan menjadi barometer orang itu baik atau tidak. Itu hanya casing. Itu hanya casing. Di samping itu memang kalau di dalam posisi penampilan yang bagus, ya, casing yang baik, belum tentu itu menunjukkan pada akidah yang baik atau hati yang baik. Maka jangan sekali-kali menilai orang itu dari penampilannya saja. Jangan menilai orang itu hanya dari penampilannya saja. Seperti di dalam riwayat ini, ternyata sang ibu itu salah menilai. Wanita yang dipukuli, yang dianggap berzina, yang dianggap mencuri, ternyata sang wanita ini difitnah. Ternyata justru sang wanita ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang pertama yang dianggap baik, yang dianggap bagus, ternyata justru kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang dia itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini ya, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, dan Allah tidak melihat kepada harta kalian. Maka hati-hati, Rasulullah itu pernah ngomong, iyyakum wa khusyu'an nifaqi, takutlah kalian itu kepada khusyuknya orang-orang munafik. Khusyuknya orang munafik itu ya. Kalau kita lihat sifat karakter orang munafik di dalam surat Munafikun itu bagus gitu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubum musannadah. Itu gambaran orang munafik yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi di situ ada kalimat wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka itu berkata-kata, kamu pasti akan mendengarkan kata-kata mereka. Indah kata-kata mereka, bagus kata-kata mereka itu. Disifatkan oleh Allah khusubum musannada, seperti tiang yang memang betul-betul disandarkan, kuat mereka, fisiknya bagus mereka. Tapi itu adalah orang-orang munafik. Jenengan pun juga mungkin di dalam juz yang kedua di tengah-tengah itu kan juga pernah membaca juga, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya wa yushidullaha ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Di antara manusia itu ada orang-orang yang memang ucapan-ucapannya di kehidupan dunia itu betul-betul mengherankan kamu Muhammad. Tapi wa yushidullaha, ya, tapi Allah bersaksi ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Tapi sesungguhnya orang itu di dalam hatinya itu, dia itu adalah orang yang paling menentang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khusyuknya orang munafik. Khusyuknya orang munafik itu, dia itu hanya pada posisi barometernya itu hanya penampilannya, casingnya saja. Maka di sini dibantah oleh Allah melalui Rasulnya.
Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan tidak melihat kepada harta kalian. Ini sebenarnya adalah isyarah pembelajaran dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa jangan sekali-kali menilai orang itu hanya dari penampilannya. Apa dikira wong lek surbane gede itu adalah orang mulia di hadapan Allah? Belum tentu. Abu Jahal juga pakai sorban, Abu Lahab juga pakai sorban. Itu ya. Apa dikira orang yang tiap hari pakai sarung terus, tiap hari pakai peci putih terus, dia itu mulia di hadapan Allah? Turun tentu. Di Bali sana itu tiap hari orang pakai sarung, tapi ya dia masih meyakini siapa? Shiva, meyakini Brahma, meyakini Wisnu. Akidah belum tentu. Lupa apakah kemudian kita itu tidak memperhatikan penampilan? Silahkan memperhatikan penampilan, tapi penampilan itu bukan segala-galanya. Pernah ada seseorang itu yang hadir di hadapan Nabi Muhammad SAW, rambutnya itu tidak rapi, tidak rapi. Dan kemudian ada orang yang kedua itu bajunya itu kotor. Maka Nabi mengatakan kepada orang yang pertama, alangkah indahnya orang yang pertama itu dia menemukan sesuatu untuk merapikan rambutnya. Di orang yang kedua Nabi mengatakan alangkah bagusnya ketika dia menemukan air dan kemudian dia mencuci bagus bersih bajunya. Kalau jenengan membaca di kitab Masailul Muhammadiyah, pernah dikaji di sini kitabnya, Pak? Belum pernah? Masya Allah. Nanti kalau ada ustadz minta ngaji Masailul Muhammadiyah supaya kita paham bagaimana Muhammad Rasulullah SAW, mulai dari sisi fisik beliau, penampilan beliau, karakter beliau, akhlak beliau. Ojo ngaji tematik, ngaji tematik nggak runtut, nggak runtut. Itu Muhammad Rasulullah SAW itu penampilannya juga bagus, rapi. Malah mengkata para sahabat beliau itu juga wangi. Dan kalau Rasulullah itu kalau sholat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mengamalkan khudu zinatakum inda kulli masjid, beliau tampilannya juga bagus. Tapi Rasulullah mengajarkan jangan menilai kesuksesan orang, jangan menilai kemuliaan orang dari sisi fisik atau penampilan yang dia miliki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah riwayat yang cukup penting bagaimana sifatnya orang ahli surga dan sifatnya ahli neraka yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini di sini kan hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Mau ndak kalian itu aku beritahu tentang ahli surga. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu bala, nggih, kami mau diberitahu siapa sih yang ahli surga. Rasulullah Muhammad SAW itu menggambarkan ada seseorang. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu dha'ifin mutadha'ifin lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Ini orang yang lemah, artinya orang yang dianggap lemah, orang yang dianggap gak ono apa-apa nih, orang yang dianggap remeh, mutadha'ifin yang dilemahkan, yang dianggap remeh. Tapi lau aqsama 'ala Allahi la barrahu. Imam An-Nawawi menyebut kata-kata lau aqsama 'ala Allahi la barrahu, itu artinya andai kata dia itu bersumpah atas nama Allah, apapun yang dia ucapkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Imam An-Nawawi juga mengatakan dia ini yang dianggap remeh, yang dianggap tidak ada apa-apanya, dia selalu diremehkan, ya kan?
tapi ternyata setiap ucapan yang dia minta kepada Allah selalu dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah, inilah ahli surga. Ya, kadangkala kita itu meremehkan orang, tapi sebenarnya dia itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kenal yang namanya Uwais Al-Qarni. Dulu pernah kita bahas tentang karomah di antara para sahabat, yang dulu kita bahas tentang Al-Ala Al-Hadrami. Al-Ala Al-Hadrami yang bisa berjalan di atas air, yang dia mengatakan ya Halimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Adimu. 4.000 tentara berbaris kemudian berjalan di atas air itu, juga dengan Umar bin Khattab dan Uwais Al-Qarni, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni itu betul-betul diremehkan. Kalau Uwais Al-Qarni itu memakai baju yang bagus sedikit, pasti dicurigai karena dianggap mencuri. Saking miskinnya Uwais Al-Qarni. Tapi Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, mengatakan kepada para sahabat, silahkan cari Uwais Al-Qarni, temui dia, minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Loh, itulah kita ini nun sewu suka meremehkan orang hanya dari sisi melihat penampilannya saja. Itu tidak boleh, Pak. Jenengan masih ingat hadisnya yang kemarin yang pernah kita bahas tentang masalah sombong itu kan? Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan. Ada sahabat yang bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ada orang yang tanya, sesungguhnya ada seseorang itu yang suka kalau bajunya bagus, kalau sendalnya bagus. Nabi cuma menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Yang dinamakan sombong itu apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Bahwa yang namanya sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu. Jadi kalau kita itu cenderung menilai orang itu hanya dari sisi penampilan, maka yang muncul itu mesti meremehkan. Sementara meremehkan orang itu adalah ciri bahwa di dalam hatinya itu ada kiber. Kiber itu adalah sombong, dan sombong itu menghalangi seseorang untuk masuk dalam surganya Allah. Orang yang ketoki rembes, apa rembes iki yo rembes ya, bahasa Jawa ini rembes ya, Pak. Kita remehkan dia tapi ternyata dia dekat sama Allah, itu yo akeh. Banyak. Dan kadangkala kita anggap miskin, kita anggap melarat, ternyata dia orang kaya itu yo akeh. Di sebuah rumah sakit itu ada orang datang pakai sarung, pakai kaos, ya, kaos oblong, kemudian memakai peci wis warnane wis abang-abang, kuning-kuning, bawa tas, bawa saudaranya ke ruang VIP. Sempat diremehkan, kira-kira iso bayar apa ora, diawasi terus kira-kira kok iso kabur apa ndak. Ada yang datang berikutnya itu mobilnya bagus, langsung diterima dengan senyum. Sementara orang yang datang pakai sarung tadi diremehkan. Akhirnya kemudian di tengah perjalanan, yang menarik, setiap kali resep itu diberikan oleh sang dokter, orang yang diremehkan ini tidak pernah nawar itu namanya obat. Biasanya kan mesti ada kasbon, nulis di buku, nanti dibayar di belakang. Orang yang pakai sarung yang kopiahnya kuning-kuning itu langsung bayar tanpa ngenyang. Ya, sementara orang yang datanya tadi dianggap sugih, ternyata kasbon terus. Karena yang namanya obatnya itu mahal-mahal. Pas ketika sembuh, sama-sama sembuh, justru orang yang pakai sarung, yang kaos oblong, kemudian pecinya kuning-kuning, yang diremehkan oleh pihak rumah sakit, begitu datang menjemput saudaranya yang sakit,
ternyata mobilnya jauh lebih mahal, lebih mewah dari orang yang dianggap kaya tadi. Loh iku lho sing isin sapa model ngono. Itu, dan kadang-kadang itulah low profile. Low profile. Nabi Muhammad SAW itu orang yang kaya raya. Wong beliau itu kalau korban ada 100 ekor unta, tapi Muhammad Rasulullah SAW selalu berpilih untuk penampilan yang low profile. Maka di sini Rasulullah mengajarkan Allah tidak melihat kepada bentuk rupa, tidak melihat kepada harta. Dan itu bukan barometer kesuksesan seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita ini kan menganggap anak kita sukses kalau kaya kan. Kita itu menganggap anak kita itu sukses kalau punya pekerjaan bagus kan. Sementara kadangkala kita itu tidak peduli anak kita itu bisa hafal Quran atau tidak. Anak kita itu bisa baca Al-Quran baik atau tidak. Anak kita itu punya akidah yang benar atau tidak. Anak kita itu mau sholat berjamaah atau tidak. Itu nomor 2, nomor 12 bahkan. Kalau anaknya itu tidak bisa matematika, tidak bahasa Inggris, cari tempat les dengan bayar jutaan. Tapi ketika anaknya tidak bisa baca Al-Quran, ketika anaknya tidak mengerti sunnah, ketika anaknya tidak hafal Al-Quran, tenang-tenang saja orang sekarang. Kita yang ngajar di SMP terutama ya, itu kan apalagi begini, banyak orang mengeluh saudara-saudara kita di TPQ ya. Ketika sekolahnya sudah full day ya, ternyata di full day itu di SD itu tidak ada ngaji TPQ yang rutin. Pulangnya sore, akhirnya rata-rata mau ke TPQ tidak iso, capek. Akhirnya kemudian santri-santri yang ada di TPQ habis. Begitu masuk ke SMP, kemudian dites bisa baca Al-Quran atau tidak, 60-70% tidak bisa baca Al-Quran dengan baik. Yang di SMP dandani bacaan Al-Qurannya. Itu zaman sekarang. Alih-alih yang full day, mungkin kalau full day-nya itu datang di sekolahan, full day-nya itu kemudian diajari ngaji rutin, Iqra, Umi dan sebagainya sampai bisa baca Al-Quran masih mending. Tapi full day-nya itu ndak ono ngaji nih blas iki piye. Terus lulus dari SD malah gak iso ngaji. Anaknya mau ngaji sore hari ndak iso karena full day kecapean. Lah ini memang kita perlu untuk mengkritisi semacam ini. Kita seringkali membahas kesuksesan anak kita itu dari pekerjaan yang dia dapat, ekonomi yang dia dapat, uang yang dia dapat, titel yang dia dapat. Kita seringkali barometer kesuksesan cuma itu. Hancur orang-orang model semacam itu nanti. Dan sudah saya ceritakan di pertemuan sebelumnya tentang efek-efek yang model semacam itu. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, dan tetapi Allah itu melihat kepada hati kalian, wa a'malikum, dan melihat amal perbuatan kalian. Yang Allah nilai itu hati serta amal perbuatan. Di cerita yang kita bahas ini kan tadi laki-laki itu kan kendaraannya mewah, pakaiannya bagus, penampilannya bagus, tapi ternyata perilakunya sombong, perilakunya angkuh, perilakunya diktator, perilakunya itu kasar. Maka Rasulullah Muhammad SAW ini orang yang dimurkai oleh Allah. Meskipun hartanya bagus, meskipun penampilannya bagus, meskipun uangnya banyak, tapi dia perilakunya jauh dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, benar Nabi Yakub itu pas ketika sakaratul maut yang ditanyakan kepada anak-anaknya itu adalah ma ta'buduna mim ba'di. Betul kan ya? Ma ta'buduna mim ba'di. Wahai kalian, apa yang kalian sembah setelah aku itu mati. Kalau orang sekarang, ma ta'kuluna mim ba'di. Apa yang kalian makan setelah aku mati. Beda. Dulu sudah saya katakan, kalau anak jenengan dididik sebagai orang yang soleh, dididik menjadi orang yang taat kepada Allah, fa insya Allah dunia itu akan mengikuti. Jangan sampai sekali-kali ngomong begini, kalau anakku masuk ke pondok pesantren, anakku mau jadi apa? Jangan sekali-kali ngomong begitu.
Jangan sekali-kali ngomong begitu. Dan sudah berkali-kali saya sebutkan, sekolah S3 ya ora dadi dosen, malah dadi pemulung itu ya banyak. Anak kita taruh kepada sesuatu yang menguatkan akidah, menguatkan agamanya. Itu kita dahulukan. Fa insyaallah dunia akan mengikuti. Baik, jadi yang dinilai oleh Allah itu apa tadi? Walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Maka di sini yang menjadi isyarah kalau kita itu mendidik diri kita, mendidik umat ini, mendidik anak-anak kita, yang kita dahulukan apa? Hati dan amal soleh itu. Terutama akidah yang benar dulu, tauhid yang benar dulu. Gawe apa maca Qur'ani bagus tapi akidahnya tidak benar. Nanti kalau sudah akidahnya bagus, nanti masuk yang ke ranah yang lain. Saya tanya, ibadah dulu atau akhlak dulu? Kalau surat Luqman itu akhlak, setelah tauhid ya baru kemudian akhlak, baru yang kemudian ibadah. Gawe apa hafal Quran tapi kalau tidak punya akhlak? Padahal innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak boleh kita sok-sokan dengan kelebihan yang kita miliki akhirnya kita tidak punya akhlak. Pertama kali yang ditanyakan oleh atau yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim jelas, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu dulu tauhid. 13 tahun Rasulullah SAW mendidik para sahabat tauhid. Baru kemudian Luqman di bawahnya nanti akan muncul, gitu kan? Wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayhi ilayyal masir. Itu Pak. Clear ya? Tata hati, baguskan perbuatan, itulah yang dinilai oleh Allah. Sementara penampilan itu nomor sekian. Tapi bukan berarti kita meremehkan penampilan. Tapi yang harus kita garis bawah, penampilan itu bukan barometer kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting hati yang baik, perilaku yang baik. Akhlak sama fikih didulukan mana? Akhlak sama fikih didulukan akhlak. Ono wong pinter, ono wong hafal Quran, tapi akhlaknya tidak ada. Gusti Allah tidak ada apa-apa. Coba perhatikan hadis yang dulu bolak-balik saya sebut di sini. Inna fulanata tusalli bilail wa tasumu binar wa kana fil lisaniha syai'un tu'dzirona. Ada wanita yang tiap malam salat tahajud. Ada wanita yang setiap siang hari puasa sunnah, tapi wa fi lisaniha syai'un tu'dzirona. Di mulutnya itu ada kata-kata, kalimat-kalimat yang suka meremehkan, suka mendolimi tetangganya. Ketika dibilang seperti itu, Nabi bilang apa? Wahiyya finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Jenengan masih ingat yang namanya Abdurrahman bin Muljam? Ingat siapa yang membunuh sahabat Ali? Ya Ibnu Muljam ini. Ibnu Muljam ini hafal 30 juz Al-Quran, paham isi Al-Quran sesuai dengan pemahamannya. Tapi ternyata Ibnu Muljam itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Ternyata hafal Al-Quran pun juga bukan menjadi jaminan. Tidak boleh kita sok-sokan kemeliti, aku bisa hafal Al-Quran juga oleh juga. Karena yang dilihat oleh Allah itu hati dan amal soleh. Amal soleh itu ibadah sekaligus akhlak. Baik, kita lanjut kemudian yang nomor 4. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara masalah semacam ini, Masya Allah, la tahtakir, jangan sekali-kali menghina, meremehkan. Fakiran li fakrihi, jangan sekali-kali meremehkan orang yang melarat, yang miskin karena kemiskinannya. Masya Allah. Au dha'ifan li dha'fihi,
Jangan sekali-kali meremehkan orang yang lemah karena kelemahannya. Kata-kata dhaifan itu umum. Sing sugih ngeremehkan yang miskin, yang pinter ngeremehkan yang dianggap bodoh, yang ganteng ngeremehkan yang dianggap jelek, yang hafal meremehkan yang tidak hafal. Tidak boleh model begitu. Ingat kenapa iblis laknatullah itu diusir, itu kan gara-gara itu loh. Iblis itu wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Alasannya iblis itu tidak mau sujud apa Bapak Ibu? Masih ingat kan? Jawabannya iblis itu ketika dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, dia ngomong, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku itu lebih baik daripada Adam, kata iblis. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Tidak mau sujud hanya gara-gara merasa lebih mulia dari Adam, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak pernah masuk surga, kita yang tidak dijamin masuk surga, lek senengane ngremehne wong, kira-kira masuk surga atau tidak? Segera buang jauh-jauh. Setiap orang itu pasti punya kelemahan, Pak, Ibu. Setiap orang pun juga punya kelebihan. Itu pasti. Yang kita lihat itu jangan hanya melihat kekurangan orang, tapi lihat juga lah kelebihan orang, supaya kita itu bisa menghargai orang. Tapi kalau kita itu hanya melihat diri kita sudah lebih, dan kemudian melihat orang lain itu cuman kurangnya, nanti akan cenderung meremehkan orang. Lihatlah orang lain itu kelebihannya. Kalau melihat diri kita, lihatlah kekurangan kita. Jangan dibalik. Kalau melihat kita, yang kita lihat cuman lebihnya. Melihat orang cuman kekurangannya, cenderung akan suka meremehkan orang lain. Perilaku meremehkan orang itulah warisan iblis laknatullah alaih. Wis, itu ada kisah Israiliyat. Ada kisah Israiliyat. Masih ingat Pak, kisah Israiliyat itu apa kan? Ada 3 jenis kan kisah Israiliyat itu. Ada seorang nabi Bani Israel, ketika sedang duduk-duduk itu ketemu dengan seekor kucing. Kalau dalam bahasa kita itu kucingnya itu rembes, elek. Sang Bani Israel itu batin di dalam hatinya, kok ada kucing sejelek ini ya? Kok ada kucing sejelek ini? Dalam kisah Israiliyat itu kemudian Allah ngomong, kalau kamu memang mampu untuk menciptakan kucing seperti ini, silahkan kamu ciptakan kucing seperti ini. Gusti Allah tidak terima makhluknya itu dihina dan dietrek-etrek. Betul kan? Maka ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman itu, jangan suatu kaum itu menghina, meremehkan, mengolok-olok kaum yang lain, karena barangkali kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Jangan wanita-wanita itu menghina, mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena barangkali wanita-wanita yang menghina, yang mengolok-olok itu lebih, itu yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita-wanita yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, jangan suka mencela. Ya, ada istilah lumaza, ada istilah humaza. Napa Pak bedane humaza sama lumaza? Masih ingat? Lumaza sama humaza. Kalau humaza itu menghina orang dengan perbuatan. Ada orang itu mripate gak pati ketok, sementara jenengan itu normal.
dalam rangka jenengan itu ingin menghina orang itu, maka di depan orang itu jenengan itu pura-pura orang ketok. Itu namanya humaza. Kalau namanya lumaza, itu berarti menghina, mengolok-olok orang itu pakai mulut. Maka ayatnya bunyinya wailul likulli humazatil lumaza. Hati-hati kalau kita suka ngeremehkan orang. Maka Al-Quran mengatakan fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Kamu itu jangan merasa suci, kamu itu jangan merasa baik, jangan merasa soleh. Wa huwa a'lamu bimanittaqo, dan dia Allah itu lebih tahu siapa sesungguhnya orang yang paling bertakwa. Maka la tahtakir faqiran li faqri, jangan sekali-kali meremehkan orang yang miskin karena kemiskinannya. Ya, au dha'ifan li dha'fihi, jangan sekali-kali meremehkan orang yang lemah karena kelemahannya, karena kekurangannya. Wa bima rubama kana ilallahi aqrabu, barangkali orang yang tadi diremehkan tadi, dianggap miskin, dianggap bodoh, dianggap lemah, ternyata dia aqrabu ilallah, lebih dekat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba as'atha madfu'in bil abwabi lau aqsama 'ala Allahi la barra. As-as itu artinya rambut yang madul-madul, rambut yang acak-acakan. Madfu'in bil abwabi, madfu'in itu ditolak, bil abwabi di depan pintu, artinya gak dianggap. Tapi kata Rasulullah, lau aqsama 'ala Allahi la barrahu, tapi pas ketika dia bersumpah atas nama Allah, tadi yang sudah saya sebutkan, setiap ucapan yang dia katakan didengar oleh Allah dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngeremehin wong iki melarat, ternyata dia berdoa kepada Allah, masya Allah. Hati-hati. Sing pakaiane pakaian ulama, pakaiannya pakaian ala Nabi, tapi akhlaknya kayak setan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Jenengan kenal yang namanya Khawarij tak? Pernah saya sampaikan sedikit tentang Khawarij. Ibnu Abbas itu pas ketika kan Ali mau memerangi orang-orang Khawarij, orang Khawarij ini kan mengkafirkan para sahabat Ansor Muhajirin, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkan Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas ketika itu pengen berdiskusi dulu dengan orang Khawarij sebelum ada diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Khawarij gampang mengkafirkan, gampang menganukan orang Khawarij. Ibnu Abbas itu menggambarkan orang Khawarij itu. Ibnu Abbas mengatakan, saya belum pernah melihat orang seperti mereka. Tangan-tangan mereka itu kasar, karena saking lamanya mereka kalau bersujud. Dahi-dahi mereka itu, ya kalau dalam bahasa kita tuh ngapal ya, karena saking lamanya bersujud di hadapan Allah. Lutut-lutut mereka pun juga tebel, karena saking lamanya dibuat sujud kepada Allah sering. Mata mereka itu bendul, bahasa kita bendul, karena saking seringnya melekan kalau malam untuk melakukan sholat tahajud. Setiap kali ngomong mereka pakai ayat Al-Quran. Itu Ibnu Abbas mengatakan. Tapi tahu tidak, Nabi mensifati mereka yang akan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, wahum kilabun nar, mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Baduke nguapal, ya toh, dengkule nguapal, mripate bendul-bendul nek ngomong gawe Al-Qur'an, tapi kata Nabi, mereka itu anjing-anjingnya neraka. Kok bisa begitu, Pak? Nah, itu tadi kita kembali kepada konteks apa tadi itu? Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, itu yang dilihat oleh Allah. Hati dan amal perbuatan itu yang dilihat oleh Allah. Orang Khawarij itu sama sekali tidak punya akhlak. Orang Khawarij itu sama sekali tidak punya akhlak. Setiap orang yang di luar kelompoknya dianggap kafir.
Setiap orang yang di luar kelompoknya dianggap kafir dan halal darahnya untuk dibunuh. Itu orang Khawarij. Kalau zaman sekarang mungkin tidak membunuh, tapi mulutnya begitu pedes kalau ngilokno orang. Titik-titik kafir, titik-titik bid'ah, Masya Allah. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadangkala melihat ada orang yang as'asa madfu'in bil abwab, rambutnya madul-madul, kemudian dia itu ditolak, diremehkan, tapi ternyata doanya itu selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau Imam An-Nawawi menyebut kata-kata madfu'in bil abwab seperti yang saya katakan tadi, ai la qadralahu indan nas, dia itu tidak punya nilai, dianggap tidak punya nilai di masyarakat. Fahum yadfa'unahu an abwabihim, mereka akan mengusir dia itu dari pintu-pintu mereka. Wa yadrudunahu anhum ihtiqaran lahu, mereka mengusir dia itu karena meremehkan dia. Masya Allah, ternyata dia ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia minta, selalu dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis untuk kisah ini, selesai. Intinya kajian kita kali ini apa? Ojo dadi wong kemelinti, ojo kemelinti, ojo sok-sokan, jangan sombong-sombongan. Barometer kesuksesan juga bukan dari sisi fisik, tapi hati dan amal soleh. Dan jangan suka meremehkan orang, jangan suka meremehkan orang lain yang kita pandang mungkin dia lemah, punya kekurangan dan seterusnya. Kalau jenengan mengatakan saya punya kelebihan, maka orang lain pun juga punya kelebihan. Kalau jenengan mengatakan dia punya kekurangan, jenengan pun juga punya kekurangan. Dan bisa jadi kekurangan jenengan lebih banyak dari dia, bisa jadi kelebihannya dia itu lebih baik, lebih banyak dari kita. Maka kita meniru Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang tawadu. Bisa jadi orang yang kita remehkan sekarang, dia nanti entah minggu depan, tahun depan, dia menjadi orang yang jauh daripada kita. Kita remehkan, kamu gak iso ngaji gitu. Ternyata mungkin tahun depan, 2 tahun yang akan datang, dia jauh lebih pinter ilmu syariatnya daripada kita. Gitu. Maka ayo kita tawadu, menghargai orang lain. Dan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk amal, karena yang dilihat oleh Allah tadi apa? Walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Ada yang didiskusikan, monggo silahkan sebelum masuk di kisah yang lain tentang Nabi Musa. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Tadi kami menyimak, ternyata begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan hampir setiap saat. Sudah menghina, sudah menjelekkan, merendahkan makhluk secara umum, manusia atau apakah ini termasuk bahwa Indonesia kita tidak muslim? Kalau itu kita lakukan, kemudian kita menyadari bahwa kita ini telah beriman kepada Allah, seperti yang disampaikan tadi, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, tapi kepribadian kita ternyata kita tidak mampu untuk mengendalikan. Apakah ini tidak termasuk golongan yang amal soleh? Ini mohon penjelasan. Dan seperti ini, katanya kita di setiap saat selalu berdoa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kalau melihat dari keterangan-keterangan saya itu mungkin ada sesuatu yang, berarti setiap saat ini ngeremehin wong, setiap saat menghina orang. Kira-kira awake dhewe iki kafir apa ora? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Apakah masuk semacam itu? Begini Pak, dulu pernah saya bilang, orang melakukan sesuatu yang tidak benar itu kan ada 3 macam model.
ada orang yang tidak tahu, ada orang yang tidak mampu, dan ada orang yang tidak mau. Kadangkala orang itu melakukan sesuatu yang maksiat, tapi dia tidak tahu kalau yang dia lakukan itu berdosa. Kayak jenenge arek cilik, namanya anak kecil itu pas ketika dia mencuri, kadang-kadang dia tidak tahu mencuri itu halal atau haram. Kalau modelnya maksiat, model semacam ini, maka dia itu adalah orang yang ma'fun anhu, yang dimaafkan oleh Allah, tapi dia dituntut untuk terus belajar. Tapi kalau orang itu kemudian melakukan kemaksiatan karena faktor pengetahuan dan dia tahu kalau itu adalah sebuah maksiat, inilah yang dosa yang tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu memang dulu sudah pernah kita bahas, ada khotir, ada hajis, ada hadisun nafsi, ada azm. Masih ingat Pak? Ada ham. Apa bedanya Pak? Wis lali kabeh wong-wong iki. Ada orang itu kan lintasan-lintasan hati yang lewat. Cuma ngelintas serwet gitu ya. Itu kan kita sebut namanya hajis. Melintas di dalam hati serwet dibayangkan, itu namanya khatir. Terlintas di dalam hati, terbayangkan kemudian ngomong, dilakukan ndak, itu namanya hadisun nafsi. Ada namanya ham. Ham itu sudah terlintas di dalam hati, sudah terbayangkan, dan prosentase untuk melakukan lebih banyak daripada tidak melakukan. Dan ada namanya azm. Azm itu wes lebih dari 100% niat untuk ngelakoni. Ketika kita ngeremehkan orang itu, kita lihat selama ini kita ini kadangkala begitu melihat ada orang yang rembes, spontan nih hati kita langsung ngomong, wih rembes orang ini deh. Begitu kalau memang sudah lintasan itu datang, kalau jenengan turuti, oh iya jenengan sik luwe api aku, lah ini yang jadi masalah. Karena itu adalah yuwaswisu fi sudurinas, itu was-wasnya setan yang memasukkan ke dalam hati manusia. Begitu jenengan terlintas ketok orang yang melarat seperti itu, muncul wong iki kok melarat, langsung tolak, jebret. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini tidak masalah. Itu tidak masalah. Kayak jenengan sepedaan, enak-enak sepedaan kewetok wong gawe swalon cekak sing putih ngono. Begitu jenengan lihat langsung ceret, astagfirullahaladzim. Gak delok meneh. Tapi kalau umpamanya jenengan surat kewetok maru diterus delok terus, lah itu jadi masalah. Itu Pak maksudnya. Lihat jenengan di menyimpang atau delok terus Pak? Delok terusan ya. Baik gitu ya. Itu gambarannya di situ Pak. Tapi insya Allah sekali lagi bahwa mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita ini karena memang ketidaktahuan kita dan ketidakmampuan kita. Baik, saya kira cukup, waktunya sudah habis. Pak, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.